Tiba-tiba digugat cerai oleh ibu mertuaku, buat mereka syok saat sidang perceraian. Kini mereka menyesal setelah tahu siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba digugat cerai oleh ibu mertuaku, buat mereka syok saat sidang perceraian. Kini mereka menyesal setelah tahu siapa aku sebenarnya. Adalah kisah tentang seorang wanita bernama Zara yang menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan. Terjebak dalam pernikahan yang tampak sempurna di luar, namun penuh dengan penderitaan dalamnya, Zara menghadapi konflik yang tak terduga. Ketika ibu mertuanya tiba-tiba menggugat cerai dirinya, semuanya berubah. Sidang perceraian menjadi momen yang mengguncang banyak pihak, hingga mengungkapkan rahasia yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Ternyata, Zara bukanlah wanita yang mereka anggap lemah dan tidak berdaya. Dia memiliki masa lalu dan kekuatan yang luar biasa. Begitu mereka tahu siapa dirinya yang sebenarnya, penyesalan datang terlambat. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini mereka telah salah menilai Zara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian penasaran dengan kisah Zara yang penuh kejutan ini. Siap-siap terkejut di setiap babaknya. Ya, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Di sebuah rumah yang terletak di sudut kota, hidup seorang wanita bernama Zara. Nama yang terdengar biasa saja, namun siapa sangka bahwa di balik sosoknya yang terlihat sederhana, tersembunyi cerita yang begitu kompleks dan penuh dengan misteri. Zara bukanlah wanita biasa. Setiap langkahnya, setiap kata yang diucapkannya, selalu tersembunyi di balik ketenangan yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Namun, di dalam hatinya, ada luka dan beban yang tak pernah terlihat oleh mereka yang terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Lahir dalam keluarga yang penuh dengan keterbatasan, Zara tumbuh menjadi wanita yang kuat. Dia terbiasa berjuang untuk segala sesuatu yang dia inginkan. Kehidupan pribadinya tidak pernah mudah. Pernikahan dengan Dava, suami yang tampak sempurna, tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Tertutup dalam dunia yang penuh dengan harapan dan kenyataan yang seringkali tak sesuai, Zara mencoba untuk tetap bertahan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu ketenangannya. Ibu mertua, Bu Rini, yang sejak awal tak pernah menyetujui pernikahan mereka, selalu mengawasi setiap gerak-gerik Zara dengan mata yang penuh dengan kritik. Meskipun tidak pernah mengungkapkan kebenciannya secara langsung, sikap dingin dan seringkali meremehkan Bu Rini membuat Zara merasa terasingkan. Tidak jarang, ia merasa seperti berada dalam perangkap, terhimpit oleh ekspektasi orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga besar suaminya. Namun, Zara bukanlah wanita yang mudah menyerah. Meskipun selalu tertekan oleh tekanan sosial dan keluarga, dia menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Sebuah kekuatan yang dia pelihara selama bertahun-tahun, dan sebuah tekad untuk tidak membiarkan dirinya dihancurkan oleh keadaan. Pada hari yang seharusnya biasa saja, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu mertuanya, Bu Rini, tiba-tiba menggugat perceraian pada Zara di hadapan pengadilan. Keputusan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut, terutama Dava yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sidang perceraian yang seharusnya berjalan mulus malah berubah menjadi sebuah pertunjukan yang penuh dengan pengungkapan mengejutkan, membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Pada saat itulah, dunia mereka akan berubah selamanya. Dan mereka akan tahu siapa Zara yang sebenarnya. Pagi itu, Zara duduk dengan tenang di ruang tunggu pengadilan. Di luar, hujan turun dengan deras, menambah suasana tegang yang sudah meliputi dirinya sejak semalam. Ia merasa tubuhnya kaku, namun pikirannya justru sangat jernih. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sidang perceraian yang dibawa oleh Bu Rini, ibu mertuanya,
kini akan segera dimulai. Zara, kamu yakin? Tanya seorang pengacara yang sudah sejak awal menangani kasus ini, menyentuh bahunya dengan lembut. Zara hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Selama bertahun-tahun ia menahan semuanya. Namun hari ini, dia sudah tak lagi bisa menahan rasa sakit yang sudah terlalu lama terpendam. Ini bukan hanya soal perceraian, Zara. Ini soal pengungkapan rahasia besar. Kamu siap? Pengacara itu melanjutkan. Dengan tatapan yang tegas, Zara memandang ke depan. Saya siap, jawabnya dengan penuh keyakinan, meskipun dalam hati ada perasaan yang bergejolak. Sidang dimulai dengan keadaan yang cukup tenang. Daffa terlihat tegang, duduk di samping ibunya, Bu Rini. Wajahnya pucat, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bu Rini yang duduk di sisi lawan, dengan wajah penuh kemenangan, seolah sudah memastikan bahwa keputusan akan berpihak padanya. Ia memperhatikan Zara dengan tatapan tajam, seolah siap menyudutkannya. Zara, kata hakim membuka sidang, ibu mertua Anda, Bu Rini, menggugat perceraian dengan alasan ketidakcocokan dalam rumah tangga. Apa tanggapan Anda? Zara menarik napas panjang, menatap hakim dengan penuh ketenangan. Saya tidak keberatan untuk bercerai, Yang Mulia. Namun, ada hal-hal yang perlu saya ungkapkan terlebih dahulu, kata Zara dengan suara yang mantap. Daffa menoleh ke arah Zara. Wajahnya penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Anda yakin, Zara? Hakim menanyakan sekali lagi, memastikan bahwa wanita ini benar-benar ingin melanjutkan pembicaraan. Dengan kepala tegak dan mata yang tajam, Zara menjawab, "Ya, Yang Mulia, saya ingin menjelaskan segalanya. Ini bukan hanya soal saya dan Daffa, tapi juga soal siapa Bu Rini sebenarnya." Suasana di ruang sidang langsung menjadi hening. Semua mata tertuju pada Zara, yang dengan tenang mulai membuka mulutnya. Selama ini, saya selalu diam dan bertahan. Saya berpura-pura menjadi istri yang baik. Saya melayani Daffa, saya mengurus rumah tangga, saya menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Namun, yang tidak pernah saya ceritakan adalah, Bu Rini sudah lama berusaha untuk memisahkan kami. Semua orang di ruangan itu terdiam. Daffa terlihat semakin bingung, mulai merasakan ada yang tak beres. Bu Rini pun mendelik tajam, tak terima dengan apa yang sedang didengar. Zara melanjutkan, "Saya tahu segalanya, Bu. Dari pertama kali saya menikah dengan Daffa, saya tahu bagaimana Anda selalu berusaha mengendalikan hidup kami. Anda selalu mencari celah untuk memisahkan kami, dan selalu memanipulasi situasi agar saya terlihat buruk di mata suami saya." Tiba-tiba, Bu Rini bangkit dari kursinya. "Ini tidak benar. Semua yang kamu katakan itu bohong. Kamu yang selalu gagal menjadi istri yang baik," serunya dengan suara meninggi. Namun, Zara tidak tergoyahkan. "Saya tidak pernah meminta hidup seperti ini. Saya tidak meminta untuk selalu diperlakukan seperti ini. Tetapi saya tahu siapa yang sebenarnya di balik semua masalah ini. Dan saya ingin semua orang tahu, Bu Rini bukanlah sosok ibu mertua yang baik. Dia punya agenda tersembunyi yang tidak pernah saya ungkapkan." Wajah Daffa mulai memerah. Semua ini adalah kejutan besar baginya. "Apa maksudmu, Zara?" tanyanya dengan suara terputus-putus. Zara menatap suaminya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Daffa, aku tahu kau selalu berpikir Ibu Emu selalu benar. Tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi di belakang semua ini. Bu Rini punya alasan tersendiri kenapa dia selalu berusaha memisahkan kita.
Dan aku sudah cukup menderita. Hakim yang melihat situasi semakin memanas, meminta semua pihak untuk tenang. Zara, saya harap Anda bisa melanjutkan penjelasan Anda. Dengan napas berat, Zara melanjutkan. Saya sudah lama tahu tentang hubungan gelap antara Bu Rini dan seorang pengusaha besar yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Semua ini dilakukan agar bisnis keluarga bisa berkembang, dan saya hanyalah alat untuk mencapai tujuan itu. Dan hari ini, saya membuka semua ini di hadapan kalian semua. Saya tidak akan lagi diam. Sidang itu pun diwarnai dengan ketegangan yang luar biasa. Daffa yang kini mulai menyadari kebenaran, terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Di sisi lain, Bu Rini yang merasa terpojok, mulai melontarkan ancaman. Jika kamu melanjutkan ini, Zara, aku akan pastikan hidupmu hancur. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, ancam Bu Rini dengan suara bergetar. Namun, Zara tetap teguh. Aku tidak takut lagi, Bu. Ini sudah cukup. Kebenaran akan selalu menang. Dan sekarang giliranmu untuk merasakan akibat dari semua yang kamu lakukan. Dengan itu, ruang sidang menjadi lebih hening. Semua orang terdiam, mencerna apa yang baru saja terungkap. Zara tidak hanya berjuang untuk dirinya, tetapi untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sidang itu bukan lagi soal perceraian. Ini adalah awal dari sebuah pengungkapan yang akan mengubah segalanya. Suasana di ruang sidang semakin mencekam setelah pengungkapan Zara yang mengejutkan. Daffa yang awalnya tampak bingung kini semakin kacau. Wajahnya memerah. Matanya tidak bisa menatap Zara. Semua yang dia dengar adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, Bu Rini, ibu mertuanya, terlihat semakin geram. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya, dan ia berusaha keras menahan amarahnya. Zara, kata Daffa dengan suara serak, berusaha untuk menenangkan diri. Apa yang kamu katakan ini? Kenapa baru sekarang kamu mengungkapkan semua ini? Zara menatap suaminya dengan tatapan yang keras. Tidak ada lagi perasaan kasihan atau belas kasih. Karena aku sudah cukup. Aku lelah diperlakukan seperti ini. Kamu lebih memilih Ibu Emu daripada melihat kenyataan yang terjadi di depan mata kamu. Daffa, jawab Zara dengan tegas. Ibu mertua Zara, Bu Rini, yang tak lagi bisa menahan emosinya, berdiri dengan terburu-buru. Kamu berani menghina aku di hadapan semua orang? Kamu pikir kamu siapa? Teriaknya sambil menunjuk ke arah Zara. Namun, sebelum Zara bisa menjawab, hakim yang hadir di sana segera meminta semua orang untuk tenang. Ini sidang, bukan pasar. Silakan melanjutkan. Zara. Dengan penuh ketenangan, Zara melanjutkan ceritanya. Semua ini dimulai jauh sebelum kita menikah. Daffa, aku sudah tahu, sejak aku pertama kali bertemu dengan Ibu Emu, ada yang tidak beres. Ternyata, Bu Rini punya hubungan yang sangat dekat dengan seorang pengusaha yang telah lama berinvestasi dalam bisnis keluarga kita. Itu sebabnya, kamu selalu melihatnya seperti malaikat yang tidak pernah salah. Aku diperlakukan seperti pelayan di rumah ini, sementara dia selalu ada di sana untuk mengendalikan segala hal. Kisah Zara terasa begitu berat di telinga Daffa, seperti menerima tamparan bertubi-tubi. Dia merasa tidak percaya dengan apa yang didengar, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang menggerogoti perasaannya. Perasaan bahwa selama ini, ia terlalu mempercayai ibunya tanpa pernah mendalami kenyataan. Apakah kamu mengira ini mudah buatku? Tanya Daffa, nadanya penuh kekesalan, namun ada rasa penyesalan yang samar di balik suara itu. Tidak, Daffa, ini juga tidak mudah buatku. Tapi kamu tahu apa yang lebih sulit? Menghadapi kenyataan bahwa selama bertahun-tahun,
Ibu Mu yang selalu kamu anggap sebagai panutan, telah memanipulasi kehidupan kita, jawab Zara dengan keteguhan yang luar biasa. Sekarang, Bu Rini tidak bisa menahan diri lagi. Cukup, Zara. Jangan terlalu banyak bicara. Kamu hanya seorang wanita lemah yang tidak tahu apa-apa, serunya dengan penuh amarah. Namun, kali ini, Zara tidak mundur. Kamu mungkin bisa menutupi kebenaran selama ini, Bu Rini, tapi tidak hari ini. Aku tahu segalanya tentang hubungan gelapmu dengan Pak Surya, pengusaha yang membantu mengendalikan perusahaan ini. Aku tahu tentang rencana-rencana bisnis yang kamu sembunyikan. Semua ini bukan hanya tentang pernikahanku, tapi tentang kehidupanmu yang penuh dengan kebohongan. Ruangan sidang kembali menjadi hening, kecuali suara napas Bu Rini yang semakin berat. Ia tahu, apa yang terungkap hari ini akan menghancurkan semua yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Hakim yang menyaksikan drama ini dengan seksama, menganggukkan kepala. Bu Rini, ini adalah tuduhan serius. Apakah Anda ingin memberi klarifikasi? Namun, Bu Rini hanya berdiri diam. Wajahnya sudah tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang mendalam. Ia tak sanggup lagi berbicara. Semua kebenaran yang selama ini ia tutupi, kini terungkap dengan begitu jelas di hadapan orang banyak. Daffa menatap ibunya, lalu kembali kepada Zara. Tatapannya berubah. Ada kebingungan, ada rasa bersalah yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Kenapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Zara menghela napas panjang. Karena aku ingin mempertahankan pernikahan kita. Aku ingin kita memiliki keluarga yang bahagia, Daffa. Tapi kenyataannya, kita hanya menjadi bagian dari rencana yang lebih besar, yang dikendalikan oleh orang lain. Dari luar ruang sidang, terdengar suara hujan yang semakin deras. Zara menatap Daffa dengan penuh ketegasan. Aku sudah cukup. Kamu bisa memilih untuk tetap bersama ibumu, tetapi aku tidak akan lagi menjadi korban dalam permainan kalian. Sidang pun semakin tegang. Daffa berdiri dengan ragu-ragu, ingin bicara, tetapi kata-kata terhenti di bibirnya. Ia sadar, ini adalah akhir dari segalanya. Pernikahan yang ia kira sempurna, namun ternyata telah hancur karena kebohongan yang terlalu lama dipertahankan. Ketegangan semakin memuncak. Bu Rini yang merasa semakin terpojok, akhirnya berusaha menenangkan diri. Ini belum berakhir, Zara, ucapnya dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Namun Zara tidak tergoyahkan. Bagi saya, ini sudah berakhir. Dan dengan itu, Zara bangkit dari kursinya dan menatap mereka berdua dengan mata yang penuh tekad. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk melangkah maju. Semua yang dia lakukan, semua yang dia ungkapkan, adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebebasan yang telah lama dirampas. Setelah sidang yang penuh ketegangan itu, Zara merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Di luar ruang sidang, hujan masih turun deras, seolah alam pun merasa ikut merasakan gejolak emosinya. Dia berjalan dengan langkah mantap menuju mobilnya, tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Namun, hatinya tetap dipenuhi dengan perasaan campur aduk, antara lega dan masih ada kesedihan yang mendalam. Daffa masih belum bisa menerima kenyataan yang ada, dan Bu Rini kini terlihat lebih marah dari sebelumnya. Zara tahu, semuanya tidak akan berakhir begitu saja. Ini baru awal dari segalanya. Beberapa jam setelah sidang, Zara duduk di ruang tamunya, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Pikirannya melayang, mengingat kembali apa yang telah terjadi selama ini. Daffa, suaminya, tidak menghubunginya sama sekali.
Mungkin dia masih berusaha untuk mencerna semua yang telah terbongkar. Namun, Zara tahu, ini adalah waktunya untuk menyendiri dan memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari Dava. Zara, bisakah kita bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya. Pesan itu hanya satu kalimat, namun sudah cukup untuk membuat perasaan Zara kembali terguncang. Dia menatap ponselnya dalam diam beberapa saat. Apakah ini saat yang tepat untuk mendengarkan penjelasan Dava? Apakah dia masih ingin berjuang untuk hubungan ini? Ataukah sudah saatnya untuk menutup babak itu dan memulai hidup baru? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Zara akhirnya membalas pesan itu. Aku akan menemuimu, tapi hanya sekali ini. Beberapa menit kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe dekat rumah. Tempat itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu, sebuah kenangan indah yang kini terasa sangat jauh. Di kafe, Dava sudah duduk menunggu. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Matanya kosong, seolah terperangkap dalam kekosongan yang dalam. Ketika Zara duduk di hadapannya, dia langsung menghela napas panjang, seolah sudah siap untuk mengatakan sesuatu yang besar. Zara, Dava memulai dengan suara yang serak. Aku tahu semuanya sudah berubah setelah hari ini. Aku tak pernah mengira bahwa aku telah membiarkan semua ini terjadi. Zara menatap suaminya dengan penuh perhatian. Itu karena kamu lebih memilih untuk percaya pada ibumu, Dava. Kamu tak pernah melihat kenyataan, dan aku harus menanggung semuanya sendirian. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang ibumu yang selalu mengendalikan segalanya. Dava menunduk, tidak bisa menjawab. Dia merasa dihantui oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Aku minta maaf, Zara. Aku tidak tahu kalau selama ini aku telah membiarkan ibuku mengendalikan hidup kita seperti itu. Aku hanya berpikir kalau ibu selalu yang terbaik untuk kita. Dan aku hanyalah bagian dari permainan mereka, kan? Zara membalas dengan nada yang dingin, namun ada sedikit rasa sakit di suaranya. Selama ini aku hanya menjadi pelengkap dalam kehidupanmu. Kamu dan Ibu Mu punya rencana kalian sendiri, dan aku tak lebih dari sekadar alat untuk mencapai tujuan itu. Dava mengangkat wajahnya dan memandang Zara dengan mata yang penuh penyesalan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah melukai kamu, tapi aku ingin memperbaikinya. Zara, aku ingin kita bisa mulai lagi. Aku mencintaimu. Aku masih ingin kita bersama. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk Zara tepat di hati. Dulu, dia ingin mendengarnya. Dulu, dia sangat berharap untuk bisa mendengar pengakuan itu dari Dava. Namun sekarang, semuanya terasa terlambat. Dava, kata Zara pelan, kau tidak mengerti. Kau pikir ini semua tentang kamu dan aku. Tapi ini bukan soal itu. Ini tentang bagaimana aku merasa selama ini. Tentang bagaimana aku merasa selalu dihargai hanya ketika Ibu Mu merasa aku berguna bagi kalian berdua. Aku sudah terlalu lama menahan semua ini. Dan sekarang, aku harus memilih untuk melanjutkan hidupku sendiri. Ada keheningan yang panjang antara mereka berdua. Dava mencoba untuk meraih tangan Zara, tetapi Zara menarik tangannya dengan cepat. Aku tidak bisa, Dava. Aku sudah terlalu lama sabar. Aku sudah cukup. Dava tampak patah hati. Matanya berkaca-kaca. Jadi, kamu benar-benar akan pergi? Setelah semua yang kita jalani? Tidak, Dava. Aku bukan pergi. Aku hanya ingin hidupku sendiri.
Aku ingin menemukan siapa aku sebenarnya tanpa harus dibayangi oleh keinginan ibumu atau keputusan yang selalu dibuatkan untukku. Dengan kata-kata itu, Zara berdiri dari tempat duduknya dan berpaling, meninggalkan Dava yang kini hanya bisa terdiam, memandang kepergiannya. Di luar kafe, hujan mulai reda. Zara menghela napas panjang. Meskipun ada rasa sakit yang masih mengendap di hatinya, dia merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Keputusan yang berat ini sudah diambil, dan dia tidak akan menoleh lagi ke belakang. Namun, dia tahu satu hal, Bu Rini tidak akan membiarkannya begitu saja. Ini baru permulaan dari pertarungan yang sesungguhnya. Zara harus siap menghadapi apapun yang akan datang, karena dia sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban dalam permainan yang diciptakan oleh Bu Rini dan Dava. Kini, dia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dia siap untuk menghadapi itu semua. Keputusan Zara untuk meninggalkan Dava bukanlah langkah yang mudah. Setiap malam setelah itu, dia terjaga, memikirkan segala yang telah terjadi, semua kebohongan, semua manipulasi, dan setiap detik yang dia habiskan dalam bayang-bayang ibu mertuanya, Bu Rini. Namun, satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak bisa lagi hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan dan ketidakadilan. Dia berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun, meskipun Zara merasa lega, dunia di sekitarnya tidak seindah yang dia harapkan. Ketika Dava pulang ke rumah, dia menemukan semua barang Zara sudah tidak ada. Rumah yang dulu mereka bangun bersama, yang dipenuhi dengan kenangan indah, kini terasa kosong. Ada kekosongan yang menghantui setiap sudut ruangan. Malam itu, Zara duduk di apartemennya yang baru, sendirian. Hujan kembali turun dengan deras, dan suara gemericik air hujan di jendela menjadi satu-satunya suara yang menemani pikirannya. Meskipun ia merasa lebih bebas, ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Perang batinnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Dava. Zara, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kita berbicara. Aku akan datang malam ini, tolong biarkan aku menjelaskan semuanya. Aku tahu aku salah. Zara menatap pesan itu dengan perasaan yang campur aduk. Pada satu sisi, dia masih mencintai Dava, tetapi di sisi lain, dia tahu dia tidak bisa kembali lagi ke kehidupan yang sama. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi dia merasa ini adalah waktunya untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, jauh dari segala kontrol yang pernah ada. Dengan hati yang berat, Zara membalas pesan itu. Kamu sudah datang terlambat. Dava, tidak ada lagi yang bisa kamu jelaskan. Aku sudah membuat keputusan. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Dava. Sekali lagi, Zara menatap layar ponselnya, ragu-ragu untuk mengangkatnya. Akhirnya, dengan sekali napas dalam, dia memutuskan untuk menerima panggilan itu. Zara, tolong dengarkan aku. Suara Dava terdengar putus asa, penuh penyesalan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah mengabaikan kamu. Tapi, kamu harus percaya padaku. Aku akan berubah. Aku akan berjuang untuk kita. Dava, suara Zara terdengar tegas. Perubahan itu harus dimulai dengan diri sendiri, bukan dengan janji-janji kosong. Kamu sudah terlalu lama terjebak dalam permainan ibumu. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Di sisi lain, Dava terdiam. Dia bisa merasakan betapa dalamnya luka yang dia buat. Tapi, Zara, kita sudah begitu lama bersama. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu kembali? Zara menghela napas panjang. Tidak ada, Dava.
Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Aku sudah lelah dengan semua kebohongan dan manipulasi itu." Dengan kata-kata itu, Zara menutup teleponnya tanpa menunggu balasan dari Dava. Dia tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jika dia terus bertahan, dia akan semakin tenggelam dalam hubungan yang salah. Sementara itu, di rumah Burini, suasana juga penuh dengan ketegangan. Dava kembali ke rumah dengan wajah yang pucat dan lelah. Burini yang sudah menunggu langsung menghampirinya. "Apa yang terjadi, Dava?" tanya Burini dengan suara tegas, meskipun ada rasa khawatir di dalamnya. "Kamu bilang akan segera menyelesaikan masalah ini. Lalu kenapa Zara malah pergi?" Dava menunduk, menahan emosinya. "Aku tidak tahu, Bu. Aku mencoba bicara dengannya, tapi dia sudah membuat keputusan. Dia bilang tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya." Burini memandang anaknya dengan tatapan dingin. "Kamu terlalu lemah, Dava." Suaranya terdengar sinis. "Selalu saja ada alasan mengapa semuanya berakhir seperti ini. Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, ibu yang akan mengambil alih." Tebar ancaman itu menggetarkan hati Dava. Ia sadar, ibunya masih tidak mengerti. Semua yang terjadi adalah akibat dari pengaruhnya yang terlalu besar dalam kehidupannya, dan dia yang tidak pernah berani melawan. "Jangan khawatir, Bu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya," kata Dava dengan suara pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi Burini hanya mengangguk, seolah sudah mengetahui bahwa anaknya tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa bantuannya. "Kamu harus bisa mengembalikan Zara. Jangan biarkan dia pergi begitu saja, Dava." Hari-hari berlalu, dan Zara mulai merasa lebih tenang meskipun masih ada kepedihan yang mendalam. Dia tahu, keputusan ini adalah langkah besar dalam hidupnya, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap hari yang berlalu, dia merasa lebih kuat. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Burini tiba-tiba datang ke apartemennya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan sikap yang lebih lembut dari biasanya, ia mengetuk pintu Zara. Ketika Zara membuka pintu, Burini langsung masuk tanpa izin dan duduk dengan ekspresi serius. "Zara, aku tahu kamu merasa dirugikan, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan semuanya begitu saja." Zara menatap ibu mertuanya dengan tajam. "Aku tidak membutuhkan bantuanmu, Burini. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya sendiri." "Tapi kamu harus tahu satu hal," Burini melanjutkan dengan nada yang lebih rendah. "Terkadang, kita tidak bisa menghindari takdir. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini, Zara. Tidak ada jalan keluar yang mudah." Zara berdiri tegak, menatap mata Burini dengan keyakinan yang baru. "Mungkin takdir memang tidak bisa dihindari, Burini, tetapi aku memilih jalan hidupku sendiri. Dan itu tidak akan pernah melibatkanmu lagi." Dengan kata-kata itu, Zara menutup pintu di depan mata Burini, meninggalkan ibu mertuanya dengan rasa kecewa yang mendalam. Di luar pintu, Burini berdiri sejenak, terdiam. Kali ini, Zara benar-benar tidak bisa lagi dihentikan. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir Zara dengan Burini. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan meskipun Zara merasa lebih kuat, ada perasaan tidak pasti yang terus mengganggunya. Setiap kali dia mengingat Dava, ada keraguan yang muncul dalam dirinya. Meskipun dia sudah memutuskan untuk berpisah, rasa sakit hati yang mendalam tetap menggantung.
Namun, Zara tahu bahwa dia harus terus maju, apapun yang terjadi. Sementara itu, Daffa masih tidak bisa menerima kenyataan. Meskipun sudah beberapa kali mencoba menghubungi Zara, dia selalu menolak. Rasa kesalnya mulai mencampur aduk dengan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah terlalu lama terperangkap dalam bayang-bayang ibunya. Dia pun menyadari bahwa Zara bukanlah orang yang mudah dipermainkan. Dia sangat mencintainya, namun dia merasa seakan-akan terjebak dalam kebohongan dan manipulasi yang dilakukan oleh ibunya, Bu Rini. Pagi itu, Zara sedang duduk di kafe favoritnya, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari seorang teman lama, Rena. Rena adalah satu-satunya teman yang masih berhubungan dengannya setelah pernikahannya dengan Daffa. Sejak dulu, Rena selalu menjadi tempat curhat terbaik bagi Zara. Zara, ada yang ingin aku beritahu kamu. Kamu perlu tahu sesuatu yang sangat penting tentang Daffa. Isi pesan itu singkat namun penuh tanda tanya. Seketika, Zara merasa jantungnya berdebar. Rasa penasaran membuatnya hampir tidak sabar untuk membaca kelanjutan pesan tersebut. Daffa, dia baru saja bertemu dengan Bu Rini lagi. Mereka berbicara panjang lebar, dan aku rasa itu berhubungan dengan keputusanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Daffa sangat menyesal. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia hadapi. Aku rasa ini lebih dari sekadar masalah keluarga. Pesan itu meninggalkan banyak pertanyaan dalam pikiran Zara. Dia tahu bahwa Daffa merasa bersalah. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya kembali? Apakah penyesalannya benar-benar tulus? Atau hanya karena dia takut kehilangan semuanya? Tak lama kemudian, Zara mendapat telepon dari Rena. Zara, kamu di mana? Aku harus memberitahumu langsung. Ini penting. Suara Rena terdengar cemas. Zara menghela napas. Aku di kafe. Rena, apa yang kamu tahu tentang Daffa? Daffa, dia ternyata terlilit masalah keuangan yang sangat besar. Zara, kata Rena dengan hati-hati. Itu salah satu alasan kenapa dia berubah. Bu Rini tidak hanya mengendalikan hidupnya, tapi juga bisnis keluarga mereka. Aku tidak tahu bagaimana cara dia mengelola semuanya, tapi masalah itu benar-benar besar. Daffa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Zara terkejut mendengar kabar itu. Apa yang kamu maksud? Bisnis keluarga mereka? Bukankah Daffa selalu terlihat baik-baik saja? Ya, aku juga baru tahu, jawab Rena. Ternyata, Bu Rini yang selama ini mengatur semuanya. Daffa benar-benar terperangkap dalam utang yang sangat besar. Aku rasa itu sebabnya dia sangat tergantung pada ibunya. Mungkin dia tidak ingin kamu tahu tentang itu karena dia merasa malu. Zara terdiam sesaat, mencerna semua informasi baru ini. Selama ini, dia selalu merasa bahwa Daffa adalah orang yang kuat dan sukses. Tetapi ternyata dia tak lebih dari seorang anak yang terperangkap dalam cengkraman ibunya, bahkan dalam masalah besar seperti ini. Itu menjelaskan banyak hal tentang perubahan sikapnya selama ini. Namun, di sisi lain, Zara merasa sedikit lebih baik. Rasa kasihan mulai tumbuh dalam dirinya, tetapi di saat yang sama, dia tahu dia tidak bisa lagi menjadi penopang bagi seseorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Terima kasih sudah memberitahuku, Rena, kata Zara dengan suara yang lebih lembut. Aku harus memikirkan ini semua dengan baik. Tapi aku tidak bisa kembali ke Daffa hanya karena masalah keuangan. Keesokan harinya, Zara memutuskan untuk menemui Bu Rini secara langsung. Meskipun sudah berjanji untuk tidak terlibat lagi dalam permainan keluarganya,
Perasaan kasihan terhadap Daffa membuatnya berpikir bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Di rumah Bu Rini, suasana terasa tegang. Bu Rini terlihat lebih tua dari biasanya, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, begitu Zara datang, matanya langsung tajam memandang. "Kamu datang untuk apa, Zara?" tanya Bu Rini dengan nada dingin. Zara menatap ibu mertuanya dengan tegas, meskipun ada rasa cemas yang bergejolak di dalam hatinya. "Aku datang untuk bicara tentang Daffa. Aku tahu tentang masalah keuangan yang dia hadapi, Bu. Aku juga tahu bahwa itu menjadi salah satu alasan dia berubah." Bu Rini tampak terkejut mendengar kata-kata Zara. "Daffa tidak perlu kamu khawatirkan. Semua itu bisa aku atasi." "Aku tidak khawatir tentang uang, Bu," jawab Zara dengan suara mantap. "Aku khawatir tentang dia. Dan aku ingin kamu tahu, Bu, aku tidak bisa kembali ke Daffa hanya karena masalah ini. Dia harus menyelesaikan semuanya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain." Bu Rini terdiam, merenung. Zara bisa melihat ekspresi kesal di wajahnya, tetapi ada juga sedikit rasa takut. Mungkin, di dalam hati Bu Rini, dia menyadari bahwa kekuasaannya tidak lagi bisa mengendalikan semuanya. "Jadi kamu benar-benar memutuskan untuk meninggalkan Daffa?" tanya Bu Rini dengan suara yang lebih lemah. Zara mengangguk perlahan. "Ya, Bu. Aku sudah membuat keputusan. Tapi, aku berharap kamu bisa menghormati keputusan ini dan berhenti mengendalikan hidup Daffa." Dengan kata-kata itu, Zara berbalik dan berjalan keluar dari rumah Bu Rini. Tidak ada lagi rasa takut yang menghalangi langkahnya. Sekarang, dia benar-benar merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang yang selama ini mengendalikan hidupnya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Daffa masih harus membuat pilihan besar dalam hidupnya, dan Zara tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan lagi menjadi orang yang terjebak dalam permainan orang lain. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Zara merasa lebih kuat, ada perasaan hampa yang menghinggapinya. Keputusan untuk berpisah dengan Daffa adalah hal yang berat, tetapi dia tahu itu adalah langkah yang tepat. Namun, ada satu hal yang tak bisa dia hindari. Perasaan masih ada cinta, meskipun dia berusaha untuk menepisnya. Hatinya terkadang berdegup lebih cepat ketika mendengar nama Daffa, dan perasaan itu membuatnya semakin bingung. Sementara itu, Daffa tidak pernah berhenti mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Dia merasa bahwa kehilangan Zara adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa masalah yang dia hadapi lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Hubungannya dengan Bu Rini semakin menegang setelah Zara memutuskan untuk menjauhkan dirinya dari mereka. Bu Rini yang dulu penuh kuasa dan kontrol kini tampak lebih rapuh. Daffa merasa bingung dan terjebak, karena dia tahu bahwa untuk mendapat kembali Zara, dia harus melawan segala yang telah dikendalikan oleh ibunya selama ini. Suatu sore, saat Zara sedang menikmati waktu luangnya di taman, ponselnya berdering. Kali ini, nomor yang muncul adalah nomor Daffa. Hatinya berdebar kencang, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka berbicara, dan meskipun hatinya ingin mendengarnya, dia tahu bahwa mereka tidak bisa kembali begitu saja. Dengan napas dalam, Zara menjawab telepon tersebut. "Halo, Zara." Suara Daffa terdengar serak. Ada keputusasaan dalam nada suaranya. "Aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengarku lagi, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku salah selama ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan." Zara terdiam sejenak, merasa seperti ada perang dalam dirinya.
Bagaimana bisa dia mendengar kata-kata Daffa setelah semua yang terjadi? Namun, di sisi lain, rasa kasihan dan cinta yang belum sepenuhnya hilang membuatnya merasa terombang-ambing. "Apa yang kamu maksud dengan memperbaiki semuanya?" tanya Zara dengan hati-hati. "Apakah kamu sadar, Daffa, bahwa ini bukan hanya tentang kamu dan aku? Ini lebih besar dari itu." "Aku tahu, Zara," jawab Daffa dengan suara yang penuh penyesalan. "Ini tentang aku yang terlalu bergantung pada ibuku. Aku sudah terlalu lama dibayangi oleh pengaruhnya. Aku harus bisa berdiri sendiri, tanpa ada kontrol dari siapapun. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya dengan mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berjuang untuk itu." Suasana menjadi hening beberapa detik. Zara menutup matanya sejenak, mencoba meresapi kata-kata Daffa. Perjuangannya untuk bebas dari cengkeraman ibunya adalah hal yang dia harapkan sejak dulu. Namun apakah ini benar-benar akan berhasil? Apakah Daffa bisa benar-benar berubah? Ataukah dia hanya mencoba mencari alasan untuk kembali ke pelukan Zara? "Aku tahu kamu butuh waktu, Zara. Tapi aku akan terus berusaha. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan apa yang terjadi sebelumnya terulang lagi." Zara menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak tahu, Daffa. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak bisa kembali begitu saja. Aku juga harus menyembuhkan diri." "Aku mengerti," jawab Daffa dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan menunggumu. Aku akan menunggu sampai kamu siap." Setelah itu, mereka mengakhiri percakapan. Zara duduk termenung, memandang ke arah langit senja yang perlahan berubah warna. Dia merasa bingung, tapi satu hal yang dia sadari adalah bahwa ini bukan lagi tentang memaafkan atau kembali kepada Daffa. Ini tentang dirinya sendiri. Zara harus menemukan jalannya, tanpa bergantung pada siapapun. Keesokan harinya, Zara memutuskan untuk menemui Bu Rini. Setelah beberapa kali berusaha menghindar, dia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk berbicara langsung dengan ibu mertuanya. Zara tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan, baik itu perasaan Daffa atau Bu Rini, dan tidak ada lagi ruang untuk penghindaran. Di rumah Bu Rini, suasana tampak tegang. Bu Rini duduk di ruang tamu, menatap Zara dengan tatapan tajam. "Kamu datang untuk apa, Zara?" Suaranya masih terdengar dingin. Zara duduk di depan Bu Rini dengan tenang. "Aku datang untuk berbicara tentang Daffa." Bu Rini menatapnya, tidak berkata apa-apa. Wajahnya yang tegas seperti biasa, namun ada ketegangan di antara keduanya. "Aku tahu kamu ingin mengontrol semuanya, Bu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari permainan ini," kata Zara dengan suara yang tegas. "Daffa perlu belajar untuk berdiri sendiri. Kamu sudah terlalu lama mengendalikan hidupnya. Jika kamu tidak berubah, Bu, semuanya akan berakhir begitu saja." Bu Rini mengerutkan kening. "Kamu pikir kamu siapa, Zara? Kamu datang ke sini dan memberi aku pelajaran tentang hidup? Kamu pikir kamu bisa menggoyahkan posisi yang sudah kukendalikan selama ini?" "Tentu saja aku bisa, Bu," jawab Zara, suaranya semakin lantang. "Aku bukan hanya istri Daffa. Aku juga seorang individu yang memiliki hak untuk hidup dengan caraku sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan hidupku, termasuk kamu." Mata Bu Rini menyipit, dan wajahnya yang tegas mulai menunjukkan kerutan-kerutan ketegangan. "Kamu pikir aku akan membiarkan anakku pergi begitu saja? Jika Daffa pergi, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan kami begitu saja."
Aku bukan musuhmu, Bu, kata Zara dengan lembut namun penuh keyakinan. Tapi aku juga bukan alat yang bisa kamu mainkan. Daffa perlu belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan aku sudah memutuskan untuk mengambil jalan hidupku sendiri. Setelah percakapan yang panjang dan penuh ketegangan itu, Zara keluar dari rumah Burini dengan hati yang lebih ringan. Meskipun dia tahu perjalanannya tidak akan mudah, dia merasa yakin bahwa dia telah membuat langkah yang benar. Kini, yang terpenting adalah dirinya. Tidak peduli apa yang akan terjadi, Zara tahu dia harus menjadi orang yang kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya. Namun, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Apa yang akan terjadi dengan Daffa? Apakah dia benar-benar siap untuk melepaskan pengaruh ibunya dan berdiri sendiri? Zara tidak tahu pasti, tapi dia siap menghadapi apapun yang datang. Hari itu, Zara merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah percakapan panjang dengan Burini, dia merasa ada ketegangan yang semakin membuncah di udara. Meski hatinya sudah lebih tenang, namun ada sesuatu yang belum selesai, terutama tentang Daffa. Keputusan yang dia buat masih tergantung di antara cinta dan kebebasan, antara masa lalu dan masa depan. Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan Burini, dan Daffa terus mencoba menghubunginya. Pesan-pesan yang masuk terus-menerus, namun Zara tidak memberikan jawaban langsung. Dia tahu, untuk sekali ini, dia harus benar-benar melangkah sendiri dan memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya. Namun, di balik itu semua, Daffa tak bisa diam begitu saja. Rasa kehilangan yang dia alami setelah Zara pergi membuatnya merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan kekosongan. Tidak hanya Zara, tetapi juga dirinya sendiri yang merasa terhimpit oleh tuntutan ibunya dan kesalahan yang terus menghantuinya. Tanggung jawab terhadap Zara dan pernikahan mereka seakan menjadi beban yang tak teratasi. Suatu sore, Daffa menelpon lagi. Kali ini, suara di ujung teleponnya terdengar lebih mantap, lebih serius. Zara, aku minta maaf untuk semua yang telah terjadi. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, dan aku tahu kamu sudah muak dengan semua ini. Tapi aku ingin memberitahu kamu satu hal. Aku siap untuk bertanggung jawab. Aku siap berjuang, tanpa pengaruh siapapun, termasuk ibuku. Aku ingin kita berdua mulai dari awal, kalau kamu masih memberi kesempatan. Zara terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Kata-kata Daffa terdengar sungguh tulus. Namun dia tahu dia tidak bisa melanjutkan hidupnya berdasarkan kata-kata manis. Dia membutuhkan bukti, bukan janji. Bagaimana kamu bisa menjamin semuanya? Bagaimana kamu bisa memastikan aku tidak akan tersakiti lagi? Tanya Zara, suaranya lebih lembut namun penuh keraguan. Aku akan melakukan apapun. Zara, aku sudah berbicara dengan ibuku. Aku akan berdiri sendiri, tanpa campur tangannya. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dan aku akan berusaha membuktikannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Zara menghela napas panjang. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Namun, sebelum dia sempat menjawab, telepon itu tiba-tiba terputus. Keesokan harinya, Zara menerima sebuah undangan untuk bertemu dengan Burini di sebuah kafe. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya pesan singkat yang mengatakan, "Ayo bicarakan semuanya." Zara tahu, ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan segalanya. Di kafe yang sepi itu, Burini sudah menunggu. Wajahnya terlihat lebih muram dari biasanya. Tidak ada senyum atau tatapan tajam yang biasanya menghiasi sikapnya. "Kamu datang juga, Zara," ucap Burini dengan suara yang datar. "Jadi, apa yang ingin ibu bicarakan?" tanya Zara, mencoba menjaga ketenangannya.
Burini menghela napas. Matanya menghindari tatapan Zara. Aku tahu, kamu merasa aku telah mengontrol hidupmu dan Daffa. Tapi, kamu harus tahu satu hal, Zara. Aku melakukan semua itu karena aku ingin yang terbaik untuk anakku. Aku ingin dia sukses. Ingin dia bahagia. Dan, mungkin, aku telah melangkah terlalu jauh. Aku tidak tahu bagaimana caranya melepaskannya, tapi aku sudah membuat keputusan besar. Zara tidak bisa menahan diri. Ibu, sudah cukup. Kami bukan robot yang bisa dikendalikan begitu saja. Daffa adalah suamiku, bukan anak kecil yang harus selalu dilindungi. Kalau ibu tidak bisa menghormati itu, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi. Burini menatapnya tajam, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan yang perlahan muncul di mata wanita itu. Zara, aku mengerti. Aku tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin Daffa kehilanganmu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin mengubah masa depan kami. Kamu dan Daffa adalah bagian dari masa depan itu. Zara terdiam. Kata-kata Burini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ada kesadaran yang muncul dalam diri ibu mertuanya, sesuatu yang tidak pernah Zara rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa Burini benar-benar menyadari bahwa kebahagiaan Daffa dan dirinya bukan hanya tentang kontrol, tetapi tentang kepercayaan dan kebebasan. Setelah pertemuan itu, Zara merasa ada sedikit perubahan dalam dirinya. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya, tapi setidaknya ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Di sisi lain, Daffa juga semakin menunjukkan bahwa dia tidak hanya berbicara, tetapi berusaha untuk mengubah dirinya. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Zara tahu bahwa ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dan dihadapi, bukan hanya oleh Daffa dan Burini, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Malam itu, ketika Zara duduk di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi, sebuah pesan dari Daffa masuk ke ponselnya. Kali ini, bukan sekadar kata-kata, melainkan foto dari Daffa dan Burini yang sedang berdiri di luar kantor hukum dengan senyum lebar. Di bawah foto itu tertulis, "Kami siap memulai kembali, dengan atau tanpa pengaruh siapapun. Ini adalah awal baru. Zara, aku akan terus berjuang." Zara melihat foto itu, dan meskipun hatinya belum sepenuhnya yakin, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Dia tahu, apapun yang terjadi, perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, Zara tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran-pikiran berputar begitu cepat di kepalanya, berisi tentang Daffa, Burini, dan semua yang telah terjadi selama ini. Meski percakapan dengan ibu mertuanya memberi secercah harapan, Zara tahu ini bukanlah masalah yang bisa selesai hanya dalam satu malam. Penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, dia merasakan ketegangan yang mengikat antara dirinya dan suaminya. Saat Daffa datang ke rumah setelah bekerja, dia mendekatkan diri dengan hati-hati, seolah-olah sedang berada di tepi jurang yang rapuh. "Zara, kamu ada di sini?" tanya Daffa pelan, suaranya penuh dengan harap. Zara menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku di sini," jawabnya singkat. Namun ada kekosongan di antara kata-katanya. Daffa berjalan perlahan menuju sofa tempat Zara duduk di sampingnya, namun menjaga jarak. Dia tahu bahwa meskipun Zara kembali berada di rumah, ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. "Aku sudah berbicara dengan ibuku. Zara, aku tahu aku telah membuatmu merasa kecil, merasa tak dihargai. Tapi aku janji, aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah." Zara memutar bola mata sejenak,
kemudian menghadap ke Daffa dengan ekspresi yang serius. Daffa, kamu bilang akan berubah. Tetapi apakah kamu benar-benar tahu apa yang harus kamu ubah? Aku ingin lebih dari sekadar kata-kata. Aku ingin tindakan. Dan bukan hanya tentang aku, tetapi tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Apakah kamu siap untuk itu? Daffa terdiam. Matanya berusaha menembus pandangan Zara. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin berjuang. Zara, untuk kamu, untuk kita. Zara menghela napas panjang, mencoba meredakan gejolak emosinya. Kamu tahu, ini bukan hanya tentang kita berdua. Aku juga harus menghadapi ibu mertuaku, Bu Rini. Dia sudah banyak ikut campur dalam hubungan kita. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayangnya. Daffa menunduk, merasa sedikit bersalah. Aku tahu aku tidak pernah cukup melindungimu dari ibu, Zara. Tapi sekarang aku ingin melakukannya. Aku ingin kita bisa bersama tanpa campur tangan siapapun. Namun, saat Zara hendak menjawab, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Pesan itu dari Bu Rini. Zara, aku ingin bicara denganmu. Ini penting. Bisa kita bertemu lagi? Zara menatap layar ponselnya, merasa sedikit bingung. Apalagi yang harus dibicarakan? Tapi, dia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Beberapa jam kemudian, Zara duduk di sebuah kafe bersama Bu Rini. Kali ini, ibu mertuanya tampak berbeda. Tidak ada tatapan tajam atau sikap dominan yang biasa muncul. Bu Rini tampak lebih lelah, lebih rentan. Zara, mulai Bu Rini, suaranya serak. Aku tahu aku banyak salah. Aku terlalu memaksakan kehendakku pada Daffa dan pada hubungan kalian. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku harapkan. Tapi sekarang, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin kamu bahagia. Zara menatapnya. Ragu. Ini bukan kalimat yang sering keluar dari mulut Bu Rini. Dia merasa, di saat-saat terakhir ini, ibu mertuanya mulai menunjukkan sisi kemanusiaannya. Bu Rini, kata Zara hati-hati. Saya tahu, Anda hanya ingin yang terbaik untuk Daffa. Tapi kadang, terlalu banyak kontrol justru merusak segalanya. Saya ingin hidup dengan cara saya sendiri, dan saya ingin Daffa menghargai itu. Bu Rini menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku paham. Zara, aku hanya tidak ingin kehilangan Daffa. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku harus memberi kalian ruang. Kalau itu yang terbaik untuk kalian berdua, aku akan mendukungnya. Zara terdiam, meresapi kata-kata Bu Rini. Untuk pertama kalinya, dia merasa ibu mertuanya benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai istri Daffa, tetapi sebagai seorang wanita yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Setelah pertemuan itu, Zara merasa sedikit lega. Tentu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi setidaknya, dia merasa bahwa ada sedikit harapan untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Rini, dan mungkin dengan Daffa juga. Namun, perjalanan mereka tidak akan semudah yang dibayangkan. Meskipun Zara dan Daffa berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, dari kepercayaan yang hilang hingga komunikasi yang terputus begitu lama. Semua itu akan membutuhkan waktu, ketulusan, dan upaya dari keduanya. Sore itu, ketika Daffa kembali ke rumah, dia menemui Zara dengan senyuman yang sedikit lebih percaya diri. Zara, katanya pelan, aku tahu kita masih punya banyak yang harus dibicarakan, tapi aku berjanji, aku akan terus berjuang. Untuk kita. Zara menatapnya, lalu mengangguk perlahan.
Aku ingin melihat itu. Daffa, buktikan padaku, buktikan pada kita. Malam itu, Zara duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semuanya. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan lembut. Kehidupan mereka memang penuh badai, namun ada secercah harapan di kejauhan. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil. Tetapi satu hal yang pasti, Zara kini tahu bahwa dia tidak bisa hidup untuk orang lain, bahkan untuk Daffa dan Burini. Dia harus hidup untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan dengan Burini terasa begitu penuh dengan ketegangan dan harapan yang bergantian. Zara merasa seolah-olah ada beban berat yang harus dipikul, tapi juga ada sedikit angin segar yang datang dari perubahan sikap ibu mertuanya. Namun, dia tahu, perubahan itu masih rapuh dan penuh tantangan. Hari itu, Zara memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Daffa. Mereka sudah cukup lama tidak duduk bersama tanpa gangguan, tanpa rasa canggung yang mengganjal. Daffa duduk di ruang makan dengan secangkir kopi di tangan, tampak ragu seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terhenti begitu saja. Zara duduk di depan Daffa, menatapnya tajam. Kita harus bicara, Daffa, tentang kita, tentang hubungan kita. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar siap memperbaiki semuanya. Aku tak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Semua yang terjadi, itu bukan hanya tentang ibu kamu. Ini juga tentang kita, tentang kepercayaan yang telah hilang. Daffa menghela napas panjang. Aku tahu, Zara. Aku tidak bisa membantah itu. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, dan aku ingin memperbaikinya. Tapi, aku juga ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang kata-kata atau janji kosong. Ini tentang tindakan, dan aku bersedia untuk menunjukkan padamu bahwa aku bisa berubah. Zara menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari ketulusan dalam mata Daffa. Ada sesuatu dalam suaminya yang terasa berbeda, tetapi Zara belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Daffa, kamu tahu, kamu tidak hanya perlu membuktikan itu kepadaku. Kamu harus membuktikan itu pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam lingkaran kebohongan dan pengkhianatan. Aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya, tanpa ada yang ditutupi. Daffa terdiam, seolah mencerna kata-kata Zara yang penuh arti itu. Kemudian, dia mengangguk pelan. Aku tahu. Aku akan berusaha. Zara, aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan. Tapi, meskipun ada niat baik di balik kata-kata Daffa, Zara tetap merasa was-was. Daffa memang berjanji, tapi dia tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang, dan masih ada banyak yang harus dihadapi. Ketegangan dalam hubungan mereka seakan semakin mendalam, meskipun ada sedikit harapan yang menunggu di ujung jalan. Namun, kehidupan sering memberi ujian yang tak terduga. Malam itu, Zara terbangun karena suara ponselnya yang berdering keras. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponselnya dan melihat nama yang muncul di layar. Burini. Zara, kata suara ibu mertuanya melalui telepon, terdengar cemas. Aku ingin kamu datang ke rumahku. Ada hal penting yang perlu aku bicarakan denganmu. Ada sesuatu yang aneh dalam suara Burini, dan Zara merasa tidak nyaman. Mengapa ibu mertuanya mendesaknya datang malam-malam begini? Dengan perasaan cemas, Zara bergegas menyiapkan diri dan mengemudi menuju rumah Burini. Dalam perjalanan, pikirannya berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan Daffa atau masalah lainnya? Setibanya di rumah Burini, Zara disambut oleh ibu mertuanya yang tampak serius dan tampak sedikit gelisah.
Zara, terima kasih sudah datang. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, kata Burini dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Zara duduk di kursi depan meja makan, menatap ibu mertuanya yang terlihat begitu tegang. Apa yang terjadi, Burini? Mengapa malam-malam begini saya dipanggil? Burini menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku tidak tahu bagaimana harus mulai, Zara. Tapi aku merasa kamu harus tahu tentang sesuatu yang sudah lama aku sembunyikan dari kamu. Ini tentang Daffa dan masa lalunya. Mata Zara membesar, merasa ada yang tidak beres. Apa maksudnya, Bu? Apa yang harus saya tahu tentang Daffa? Dengan ragu, Burini mengeluarkan sebuah amplop dari laci meja dan menyerahkannya kepada Zara. Ini adalah surat yang aku temukan beberapa minggu yang lalu. Surat ini berisi hal-hal yang tidak pernah kamu ketahui tentang masa lalu Daffa yang mungkin bisa menjelaskan banyak hal. Zara memandang amplop itu dengan curiga. Apa yang bisa ada di dalamnya? Apalagi yang Daffa sembunyikan darinya? Tanpa berkata apa-apa lagi, Zara membuka amplop itu dan menemukan beberapa halaman yang berisi informasi yang mengejutkan tentang hubungan Daffa dengan seseorang di masa lalunya yang sangat berbeda dari yang pernah dia duga. Di dalam surat itu tertulis tentang seseorang yang Daffa cintai sebelum Zara, seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam dan penuh dengan masalah. Kaget dan bingung, Zara meletakkan surat itu di meja, merasa tidak tahu harus berkata apa. Kenapa baru sekarang saya tahu semua ini, Bu? Kenapa Daffa tidak memberitahuku tentang ini? Suaranya terdengar patah, hampir seperti tidak percaya. Burini menundukkan kepala, seakan merasa bersalah. Aku tahu ini sangat berat, Zara. Tapi aku merasa kamu harus tahu. Daffa memang menutupi banyak hal dari masa lalunya. Aku tidak ingin kamu terkejut nanti ketika semuanya terbongkar. Setelah beberapa saat diam, Zara menatap ibu mertuanya dan berkata dengan suara yang penuh ketegasan, "Saya tidak tahu harus merasa marah atau bingung, Bu. Tapi yang saya tahu adalah, saya harus menghadapinya. Jika Daffa memang ingin saya mengerti, dia harus jujur padaku. Semua ini harus diselesaikan dengan cara yang baik, dan saya tidak akan berhenti sampai saya tahu seluruh kebenarannya." Saat Zara kembali ke rumah, hatinya terasa berat. Surat yang ditemukan ibu mertuanya membuatnya semakin tidak yakin dengan niat Daffa. Apakah dia benar-benar bisa berubah? Apakah masa lalunya akan terus menghantui mereka? Di sisi lain, Daffa merasa ada ketegangan yang semakin meningkat di rumah. Ia bisa merasakan adanya jarak antara dirinya dan Zara. Namun, ia juga tahu, ini adalah ujian besar untuk hubungan mereka. Zara belum sepenuhnya bisa memaafkan dan menerima dirinya. Semua yang dia sembunyikan kini terbongkar, dan kini saatnya bagi Daffa untuk memilih. Apakah dia akan membuka hati sepenuhnya untuk Zara dan berjuang untuk mereka, ataukah masa lalu akan selalu menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan mereka? Keputusan itu datang begitu mendalam. Setiap kata yang keluar dari mulut Zara adalah keputusan untuk mencari kebenaran, untuk membebaskan dirinya dari segala kebohongan yang selama ini mengelilinginya. Surat yang ditemukan oleh Burini bukan hanya sekadar lembaran kertas, tetapi sebuah cermin dari kenyataan yang telah lama tersembunyi. Daffa tahu bahwa ini saatnya. Ini adalah saat yang paling berat dalam hidupnya. Ketika ia melihat wajah Zara yang penuh luka, ia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tak ada lagi alasan untuk berbohong. Pada malam itu, ketika Zara pulang ke rumah, Daffa duduk di ruang tamu, tampak lebih serius dari sebelumnya. Ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan ketegasan. Zara melemparkan tasnya ke sofa dan melangkah mendekat. "Daffa," suara Zara terdengar rendah, hampir berbisik.
Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku tentang masa lalumu? Mengapa baru sekarang semua ini muncul? Daffa menghela napas panjang. Zara, aku tahu aku salah. Aku terlalu takut untuk memberitahumu tentang masa laluku. Takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku tahu, aku tak bisa lagi menyembunyikan apapun. Kamu berhak tahu semuanya. Dengan tangan gemetar, Daffa membuka mulutnya dan mulai menceritakan semuanya. Tentang hubungan masa lalunya dengan wanita yang sangat berbeda dari Zara. Tentang bagaimana masa lalu itu penuh dengan penyesalan. Dan bagaimana ia menyembunyikan semuanya karena merasa tidak layak untuk dicintai oleh Zara. Ia tahu bahwa ia telah membangun sebuah tembok besar antara dirinya dan Zara yang selama ini menghalangi mereka untuk benar-benar bahagia.